Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas fungsi kuadrat part yang kedua, yaitu tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Simak terus video ini sampai akhir. Di part sebelumnya, kita sudah belajar bahwa grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Di part ini, kita membahas bagaimana tahap-tahap menggambar grafik fungsi kuadrat atau parabola. Tahap yang pertama adalah lihat nilai A. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi kalau misalkan pada persamaan parabola, itu bentuk umumnya kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi A adalah koefisien X kuadrat. Nah, karena A ini tidak sama dengan 0, berarti bisa lebih dari 0, bisa kurang dari 0. Jadi kalau misalkan A lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas atau bentuknya seperti huruf U, seperti ini. Dan kalau misalkan A lebih kecil dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah, bentuknya seperti huruf N. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya di part sebelumnya. Nah, dari tahap pertama ini, kita belum mendapatkan satupun koordinat titik yang akan kita butuhkan untuk menggambar grafik. Tetapi setidaknya dengan mengetahui arah terbuka parabola ke atas atau ke bawah, minimal kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana bentuk parabola ini nantinya. Ngerti ya? Lanjut ke tahap kedua. Mencari titik potong parabola dengan sumbu X. Yang namanya titik potong sumbu X itu berarti Y sama dengan 0. Kalau misalkan Y sama dengan 0, maka masukkan ke persamaan parabola. Berarti kan ruas kirinya 0. 0 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Atau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini berarti terbentuk persamaan kuadrat. Kita selesaikan, entah dengan cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC. Dicari X sama dengan berapa, atau X sama dengan berapa. Misalkan nih, ketemunya X sama dengan X1. Di sini saya tulis ya. Misalkan ketemunya setelah difaktorkan atau dengan rumus ABC atau dengan cara apapun lah. Pokoknya ketemunya misalkan X sama dengan X1 atau X sama dengan X2, ya berarti koordinatnya X1,0 karena kan Y-nya 0. Jadi koordinat titik potong sumbu X yang pertama X1,0, koordinat titik potong sumbu X yang kedua X2,0. Tapi ada kemungkinan juga akar-akar kembar. Ingat ya, jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan 2. Berarti kalau gitu, dia berpotongan dengan sumbu X di satu titik. Cuma menyinggung sumbu X. Bisa juga nggak bisa difaktorkan. Jadi tidak memotong sumbu X. Jadi, tahap kedua, titik potong parabola dengan sumbu X ini bisa ada 2 titik, bisa cuma 1 titik, bisa nggak ada titik sama sekali. Jadi tidak selalu ada. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga. Mencari titik potong parabola dengan sumbu Y. Kebalikannya, kalau tadi titik potong dengan sumbu X itu Y yang sama dengan 0. Kalau titik potong parabola dengan sumbu Y, X yang sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, masukkan ke ini, persamaan parabola. Berarti Y sama dengan A kali 0 plus B kali 0 plus C. Ini kan 0, 0, berarti tinggal Y sama dengan C. Kalau Y sama dengan C, X-nya 0, berarti koordinatnya 0, C. Kalau yang titik potong sumbu Y ini pasti ada. Dan jumlahnya 1 buah, yaitu koordinatnya 0, C. Kalau yang titik potong sumbu X itu bisa ada 2 seperti ini, bisa ada cuma 1 titik atau akar-akar kembar, bisa tidak ada akar real, yang D-nya lebih kecil dari 0. Jadi persamaan kuadratnya tidak memiliki penyelesaian. Artinya di situ parabola ini tidak memotong sumbu X. Ngerti ya? Lanjut ke tahap keempat. Mencari titik puncak parabola, koordinatnya XP, YP. Rumusnya, XP sama dengan min B per 2A, dan YB sama dengan D per min 4A. Ini juga sudah kita bahas di part sebelumnya. XP itu titik puncak atau nama lainnya titik ekstrim atau titik stasioner. XP sama dengan min B per 2A. YP itu nama lainnya juga nilai ekstrim, yang bisa berarti nilai maksimum atau nilai minimum. Masih ingat ya, di part sebelumnya sudah kita bahas, sudah pernah kita buktikan juga nilai-nilai ini. Min B per 2A sama D per min 4A. Oke? Nah, YP selain dari rumus D per min 4A, D ini diskriminan ya, ingat ya. D ini diskriminan
yang nilainya sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, selain YP rumusnya sama dengan D per min 4A, YP juga punya rumus lain, yaitu YP sama dengan FXP. Atau dengan kata lain, yang pertama kan kita hitung XP. XP ketemu, kalau mau cari YP, bisa pakai rumus ini, bisa juga nggak usah pakai rumus ini, tapi tinggal XP ini dimasukkan ke persamaan parabola, atau dimasukkan ke fungsi kuadratnya. Y yang didapat adalah YP. Ya sudah, tinggal XP, YP didapatkan titik puncak parabola. Oke? Nah, jika A lebih besar dari 0, berarti kan parabola terbuka ke atas. Kalau parabola terbuka ke atas, maka titik puncak parabola itu di titik terendah, di sini. Atau XP, YP ini adalah titik balik minimum. Di sini, titik balik minimum. Sedangkan kalau misalkan A ini negatif, lebih kecil dari 0, maka XP, YP adalah titik balik maksimum. Karena kalau misalkan A-nya negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Kalau parabola terbuka ke bawah, maka titik puncaknya, berarti kan di sini, ini merupakan titik balik maksimum. Ngerti ya? Jadi kalau A lebih besar dari 0, parabola terbuka ke atas, memiliki titik balik minimum. Kalau A lebih kecil dari 0, parabola terbuka ke bawah, memiliki titik balik maksimum. Rumus dari titik balik minimum dan titik balik maksimum sama. XP, YP, XP rumusnya ini, YP rumusnya ini atau ini. Oke? Nah, selanjutnya, biasanya gini, kalau misalkan ini lengkap ya, jadi titik potong sumbu X-nya ada 2, titik potong sumbu Y-nya ada 1, titik puncak juga pasti ada 1. Total ada 4 titik. 4 titik ini sudah cukup untuk menggambar parabola. Jadi untuk menggambar parabola itu minimal 3 titik. Kalau 2 titik nggak bisa, minimal 3 titik. Tapi rekomendasi dari saya 4-5 titik. Karena kalau 3 titik itu terlalu minimal, nanti grafiknya kurang bagus. Kalau 4 titik, 5 titik lebih bagus. Lebih banyak titik juga lebih bagus. Cuma kan kebanyakan yang perlu dihitung, malah makan waktu nanti. Grafiknya bagus, tapi prosesnya lama. Kan juga nggak efektif. Nah, tapi gini, tadi kan saya sudah ingatkan, titik potong sumbu X tidak selalu ada. Belum tentu ada 2 titik seperti ini. Bisa juga cuma 1 titik atau nggak ada sama sekali. Nah, kalau cuma 1 titik atau bahkan nggak ada sama sekali, berarti kan dari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y sama titik puncak ini kan masih kurang untuk menggambar parabola. Nah, kalau misalkan dirasa masih kurang, maka kita harus hitung atau kita harus cari titik bantu, mencari titik bantu jika diperlukan. Kalau nggak diperlukan, nggak apa-apa, ini opsional. Kalau dari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sama titik puncak ini dirasa kurang, baru kita cari titik bantu. Titik bantu itu apa? Ya gini, dari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sama titik puncak, itu kalian gambar dulu di bidang koordinat. Terus, kalian kan sudah tahu kira-kira sketsanya bikin parabolanya seperti apa. Karena kan tadi dari tahap pertama sudah diketahui, oh ini parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Berarti kira-kira gambarnya seperti ini. Ya kalian cari titik lain. Misalkan di X sama dengan berapa gitu. Masukkan aja ke persamaan parabola, cari Y-nya. Berapa titik bantu yang diperlukan? Ya tergantung. Makanya saya bilang tadi, idealnya sebenarnya 4-5 titik. Kalau kurang dari itu 3 titik terlalu sedikit, lebih dari itu lebih bagus, cuma ya terlalu banyak yang dihitung, jadinya nggak efektif. Ngerti ya? Berikutnya, sumbu simetri parabola. Sumbu simetri parabola adalah garis lurus vertikal yang membagi parabola menjadi 2 bagian yang simetris, sehingga setiap titik di bagian kiri mempunyai peta di bagian kanan yang berjarak sama terhadap garis itu. Mungkin melihat definisi ini agak bingung, kita langsung gambarkan. Jadi misalkan ini ada parabola terbuka ke atas, maka sumbu simetri parabola adalah garis yang membagi parabola menjadi 2 bagian simetris, 2 bagian yang sama besar. Berarti kan garis ini, garis vertikal yang warna merah ini, membagi parabola warna biru menjadi 2 bagian yang simetris. Jadi, ibaratnya, sumbu simetri ini seperti cermin. Bagian kiri kalau dicerminkan menjadi bagian kanan, dan sebaliknya. Oke? Nah, terus, sehingga setiap titik di bagian kiri mempunyai peta di bagian kanan yang berjarak sama itu seperti apa? Gini, misalkan ada 1 titik terletak di kiri parabola. Nah, kalau misalkan titik ini kita cerminkan terhadap sumbu simetri, jadinya titik yang sebelah kanan. Titik ini dan titik ini itu berjarak sama terhadap sumbu simetri, terhadap garis yang warna merah ini. Saya kasih tanda seperti ini. Nah,
jaraknya ini ke sini sama dengan ini ke sini. Oke? Misalkan lagi, titik di sini. Maka, kalau titik ini kita cerminkan terhadap sumbu simetri, jadinya titik ini. Dan jarak titik ini ke cermin atau ke sumbu simetri parabola sama dengan jarak titik ini ke sumbu simetri parabola. Jadi ini sama. Ngerti ya? Lalu, perpotongan antara sumbu simetri dengan parabola itu adalah titik ini yang kita sebut dengan titik puncak tadi itu. Koordinatnya XP, YP. Kalau pada parabola yang terbuka ke atas seperti ini, atau yang A-nya lebih besar dari 0, maka XP, YP, titik puncak ini merupakan titik balik minimum, karena titik yang terendah di sini. Ngerti ya? Jadi, persamaan sumbu simetri parabola, X sama dengan XP, karena kan gini, kalau garis vertikal itu kan pasti garis X sama dengan apa? Ya, sama dengan absisnya titik puncak parabola. X sama dengan XP. XP tadi rumusnya apa? Min B per 2A. Jadi, rumus dari persamaan sumbu simetri parabola adalah X sama dengan min B per 2A. Oke? Sedangkan kalau misalkan parabola terbuka ke bawah, yang A-nya negatif, lebih kecil dari 0, maka sumbu simetri parabolanya yang ini. Ya, XP, YP berarti yang ini. Titik puncak parabola merupakan titik balik maksimum kalau sekarang. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.